11 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi wa asrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أبنائي طلبة المعرفة والجماعة الأعزاء، الحمد لله في هذا المساء المبارك انتظارا لأوان الإفطار نتعلم كتاب الأربعين النووية. قبل بداية تعليم هذه الفاتحة لمؤلف الكتاب يعني الإمام النووي لعل الله يعطيه درجة الجنة ويتفضل لنا بعلومه وأسراره جالسين محمد صلى الله عليه وسلم. لو الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. طيب أبنائي طلبة المجلس العلمي، بحثنا في لقائنا السابق حتى الحديث الحادي عشر، أليس كذلك؟ الآن في هذا المساء سنستمر البحث يعني الحديث الثاني عشر. الحديث الثاني عشر. Tapi mana yakni muslim meninggalkan apa yang tidak memberikan manfaat bagi orang muslim. Artinya tak mana yakni muslim tak muslim mana yakni. Seorang muslim itu mestinya meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Merupakan bagian dari baiknya Islam seseorang itu adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Bagian daripada baiknya keislaman seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak dibutuhkan atau tidak memberikan manfaat kepada anak-anak sekalian. Di dalam hadis ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak memberikan kita semuanya petunjuk agar kita semuanya tidak mensibukkan diri atau bagi seorang muslim tidak menyibukkan dirinya bima laifi, dengan sesuatu yang tidak memberikan manfaat. Artinya pastinya seorang muslim, Anda baiknya keislaman seorang muslim itu adalah mensibukkan diri kepada perkara-perkara yang dapat memberi manfaat dan dibutuhkan olehnya di dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. Walai yusyrik bi umuri fariqah, dan janganlah seorang muslim itu mensibukkan diri kepada perkara-perkara yang kosong, perkara-perkara yang hampa, perkara-perkara yang tidak memiliki manfaat.
Di mana perkara yang tidak manfaat itu kita mengetahuinya tidak ada faedah, tidak mengetahuinya juga tidak ada bahaya. Ya. Itu adalah perkara paham. Jadi perkara yang kita mengetahuinya tidak memberikan faedah, dan apabila kita tidak mengetahuinya itu tidak membahayakan diri kita. Seperti apa? Yang mengerjakan sesuatu amalan yang tidak ada gunanya, iseng. Ya pokoknya kalau mau berbuatlah yang mana perbuatan itu bisa memberikan manfaat di dunia. Manfaat di dunia kalau memberikan nilai kebaikan, baik untuk dirimu, keluargamu, temanmu, gitu ya, masyarakatmu, negerimu. Main game terus ada faedahnya. Main game terus ada faedahnya. Apalagi kalau main ada faedahnya. Kamu tahu main game itu juga tidak memberikan manfaat, dan tahu main game itu juga tidak memberikan bahaya. Apalagi kalau main game mungkin sampai meninggalkan kewajiban. Nauzubillah summa nauzubillah. Sudah yang dikerjakan tidak ada faedah, tidak ada faedahnya, sampai meninggalkan perkara yang diwajibkan. Ini bukan tanda kebaikan Islam seseorang. Tanda apa? Kemaksiatan seseorang. Makanya berbuatlah, setiap berbuat untuk kita ini manfaatnya untuk diri kita. Nulis itu juga ada nulis yang sia-sia, ada nulis yang bermanfaat. Ya, kamu nulis, tapi tulisanmu itu apa? Kita tahu tulisan yang kamu tulis itu, tapi tidak memberikan manfaat. Dan tahu juga tidak memberikan bahaya. Kenapa? Tulisan yang semacam itu tulisan apa? Membaca juga ada membaca apa? Membaca sesuatu yang tidak bermanfaat. Yaitu ukuran apa? Kita tahu yang menjadikan kita memiliki manfaat. Kita tidak tahu juga bisa menjadikan kita dalam kondisi bahaya. Ya istilah jangan terlalu sering. Tapi cerita-cerita yang silafi, itu berarti ada sesuatu yang bermanfaat. Karena dari cerita itu anak-anak terinspirasi. Seperti apa? Buku tentang Al-Ghazi, bagaimana Muhammad Al-Fatih dikemas dalam bentuk cerita. Dracula. Jadi kita menonton film, hanya sekedar untuk apa? Wah, cantik, tapi ada faedahnya dalam kehidupan. Jadi kalau nonton kemudian berefek kepada kemaksiatan. Jadi tanda baik Islam seseorang itu adalah meninggalkan perbuatan dan sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat atau sesuatu yang tidak dibutuhkan di dalam kehidupan. Berbicara juga itu penting. Bicara jangan asal bicara. Kalau kita tulis jangan asal nonton, jangan asal nonton. Ukuran yang memberikan manfaat. Bicara itu juga jangan asal bicara. Paling kalau pembicaraan ucapan yang keluar dari lisan anak-anak sekali malah menyakiti orang, lebih baik diam. Kalau ngomong bicara, kalau bicara itu dapat bisa memberikan manfaat pada orang yang mendengar,
bicara. Kalau pembicaraan omongan itu bisa memberikan inspirasi orang lain untuk mengikuti kebaikan yang kamu sampaikan, bicara. Tetapi kalau kita bicara itu malah menginspirasi orang melakukan kejahatan, jadi langsung hikmah. Pokoknya dia itu hanya hikmahnya, tapi sedikit. Itu bagi siapa ini? Ucapan ini bagi siapa? Bagi orang yang kalau ngomong itu malah memberikan efek negatif. Kalau bicara itu malah memberikan efek positif, bicara. Maka artinya apa di sini? Pintar-pintarlah mengendalikan bicara. Makanya fakir qobla an tatakallam. Kalau fakir qobla dalam berpikirlah sebelum bicara. Karena kalau ucapan itu sudah keluar, itu akan hukumnya sendiri. Kalau ucapan sudah keluar dari mulutmu, maka menyakiti orang atau menyalahkan orang. Kalau menyakiti orang, mungkin karena suka kamu itu mencela orang, mencibir orang, gitu ya. Nah, ini perlu dikendalikan. Jangan apa? Jangan dilepas bebas. Kalau dilepas bebas bahaya. Gara-gara lisanmu mengucapkan sesuatu yang tidak ada faedahnya, apalagi ucapan itu bisa menyakiti orang, membuat sakit hati orang, bisa membahayakan lebih baik kamu dia. Kenapa? Jadi setiap kata yang kita ucapkan itu dipilih agar enak didengar, agar bisa memiliki nilai positif, agar ucapan kita sebagai itu adalah memiliki nilai pelajaran ada manfaatnya. Jangan sampai kita bicara ngawur seenaknya sendiri, serampangan, kalau sudah terlanjur orang yang dengar sakit hati. Karena ucapan itu tajam. Sampai tajamnya ucapan itu dia dapat menembus sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh jauh. Al-kalamu yang fudu dan fudul ucapan itu mampu menembus apa yang tidak ditembus oleh jauh. Tetapi kalau kalian ngomongnya bagus, apa yang kalian sampaikan adalah penuh dengan pesan, penuh dengan berita gembira tentang agama. Apa yang anak-anakku sampaikan itu adalah omongan pembicaraan yang di dalamnya itu berisikan pelajaran-pelajaran baik dari Al-Quran. Kemudian ucapan ini adalah bernilai tinggi. Kemudian ucapan ini adalah mengarah kepada ketaatan dan ibadah. Maka ya bicara. Tapi kalau isinya omongan kita itu kerasannya orang, bicarakan orang, nggak ada temannya di badan, harus ini baik. Tapi cek kegeme, oh, masukin hati. Terus mari berita apa pun. Itu kan orang yang sirik, orang yang asal. Apalagi kalau faktanya tidak seperti itu, guys. Kalau faktanya harus tidak seperti apa yang diomongkan, maka jadinya apa? Fitnah. Kalau benar apa yang disampaikan, jadinya hibah. Ya, ngomongin orang lain meskipun itu benar ada dan itu jadinya hibah dan nilainya dosa. Membicarakan orang lain yang tidak benar atau tidak ada padanya dalam konteks yang dibicarakan itu akhirnya jadinya bukan hibah kalau seperti itu
Gitu. Tapi kalau omongan benar bahwasanya andikan, kalau gini, hamam itu dermawan, tapi ya itu suka kita. Gimana yang tidak dermawannya itu suka kita. Kalau andikan benar, dua-duanya benar. Jadi lagi membicarakan orang jelek, membicarakan kejelekan orang lain itu meskipun itu benar adanya jatuh lagi. Kalau membicarakan tentang kebaikan orang lain itu tidak apa, tidak ya dan mau punya duit sedikit, nggak mampu kalau dimintai tolong temannya itu diusahain sampai dewa itu utang-utang. Utang, temennya mau bukan ke dia punya duit sampai dermawan itu. Ini memang kau sendiri dengan utang orang lain itu. Karena tadi inspirasi kepada Rasul menjadi salah siapa harroja musliman kurbatan min kurbi dunia harrojahu kurbatan min kurbi yaumil ya. Siapa yang bisa membantu menghilangkan kesulitan saudaranya maka dia akan Allah akan menghilangkan kesulitan pada hari kiamat. Apa? Kesulitan berapa saat gara-gara pernah menolong hati yang susah. Wah, menjadi jalan mulusnya hamam mendapatkan pahala. Menjadi jalan mulusnya hamam mendapatkan syafaat. Begini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allah yaqudu fi awrati waqtu yudhibna. Kalau kita itu mana? Itu bisa menjatuhkan, bisa merusak kehormatan orang lain. Kemudian menyebut aib orang lain. Itu ada faedahnya. Jangan kamu bisa menyebutkan kejelekannya Haris. Ada faedahnya. Terus kalau ada orang tahu kepikiran apa? Ya nggak ada. Yang ada itu malah menunjukkan bahwa kebenci munculnya kebencian. Apalagi omongan itu adalah berupa cacian yang bisa menjatuhkan kehormatan kemuliaan seseorang. Kalau kalian marah sama teman-teman, kemudian ngaji, manfaatnya apa? Ada manfaatnya. Akhirnya kita pasang semua gos. Ya kan? Kalau gitu. Gos. Tak ada teman apa. Itu hanya apa? Hanya akan menjadi kekuasaan nafsu saja. Tetapi tidak memberikan nilai apa. Pada saat itu mengucapkan cacian itu maksudnya apa sih? Ingin membuktikan, kan gitu ya? Agar temanmu itu adalah tidak melakukan hal yang seperti itu, hal yang tidak kamu suka. Kan berbeda. Iya, saya tidak suka kamu itu bang seperti itu. Kan beda. Lebih gentle, lebih kesakri. Kenapa? Karena begini. Kalau hidup itu diisi dengan saling tafahum, gitu ya. Enak yang gitu, jelas. Malah kalau kita sering melakukan hal-hal yang tidak manfaat, anak sekalian, malah itu bikin setan gembira. Imam Hasan al-Basri itu menyampaikan satu qaul min alamati i'radillahi 'anil 'abdi ayaj'ala sublahu fi ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda i'radullah, kemarahan Allah, kemurkaan Allah atau penolakan Allah terhadap seorang hamba ayaj'ala sublahu fi ma la ya'ni.
yaitu dia disibukkan terhadap perkara-perkara yang tidak dibutuhkan atau perkara-perkara yang tidak dapat memberikan manfaat. Jadi kalau kita hari-hari kita habis digunakan, waktu kita habis digunakan dalam menjalankan aktivitas yang tidak memberikan manfaat kepada diri kita, baik manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat, berarti jangan-jangan kita ini apa? Tolak sama Allah. Jangan-jangan kita ini dimusuhi Allah, dimusuhi Allah. Alhamdulillah, subhanallah. Aku bisa juga main pun satu hari. Wih, sakit. Hari sholat. Kadang kalau sholat aku bilang ketiga. Sholat berhenti sholat. Main lagi. Terus setelah menang itu apa yang kamu dapat? Levelnya naik. Terus apa? Cuma bangga kan? Terus memiliki dampak positif dalam kehidupan. Terus menambah nilai pahala di akhirat. Nah, kenapa harus seperti itu pemain dalam? Salah satu cara mengingatnya, ulama di kuburan. Ya, santri kayak Syekh harus benar-benar kita memanfaatkan waktu. Tanda baiknya santri Syekh adalah apa? Meninggalkan apa yang tidak memberikan manfaat, tidak menyibukkan diri pada perkara-perkara yang ada tambahan dari Imam Syafi'i menyampaikan salah satu versi ada 3 hal yang dapat menambah kepintaran. Yang dapat menambah kepintaran fil aqli. Pertama, mujalah satu ulama. Yaitu membersamai ulama. Sering-sering datang ke majelis kajian yang diadakan oleh ulama. Dia terlarang datang ke majelis yang bawah. Kemudian ada mujalatus sholihin, yaitu membersamai orang-orang soleh, suka duduk bareng sama orang-orang soleh. Kalau kamu suka duduk sama ulama, suka orang soleh, paling enak kecipratan, kecipratan ilmunya, kecipratan apa ya, kebiasaan-kebiasaan baiknya. Kemudian tarkul kalam fi malaya, meninggalkan perkataan ucapan yang tidak ada arti, yang tidak ada manfaat. Ini 3 hal yang menambah kecerdasan. Pertama, mujalasatul ulama. Yang kedua, mujalasatus sholihin. Ketiga, tarkul kalami malaya. Kemudian manfaat atau faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu hadis min husni islamil mar'i tarkuhu malaya. Ini pelajaran yang pertama adalah tarkut tadakhul fi malaya bil muslim dalilun ala istiqomah, yaitu meninggalkan intervensi terhadap perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat bagi orang muslim. Itu merupakan bukti atas keistiqomahan seseorang tersebut atas keislaman. Jadi kalau kita bisa meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan faedah dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, itu merupakan bukti bahwasanya kita istiqomah dalam keislaman kita. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah al-i'radu amma la ya'ni tariqus salamati wal najah. Al-i'rad, menolak terhadap apa-apa yang tidak memberikan manfaat. Tariqus salamati wal najah itu merupakan jalan keselamatan dan keberhasilan. Kamu mau berani menolak perkara yang tidak ada manfaatnya, itu apa? Itu merupakan jalan selamat dan jalan keberhasilan.
penolakan terhadap perkara yang tidak memberikan manfaat itu merupakan jalan keselamatan yang berhasil. Kemudian yang ketiga, ala muslim ayushhida nafsahu bi uyubihi wa yusliha. Bagi seorang muslim mestinya dia mensibukkan diri untuk mengintrospeksi aib dirinya agar dia dapat memperbaiki. Tidak perlu sibuk dengan aib orang lain. Ya, karena aku tahu aib orang lain tidak mau nambah manfaat. Bisa jadi malah menggelitirkan kita kepada kemaksiatan. Jadi kita itu harus senantiasa menyibukkan diri untuk mengintrospeksi diri, mengenal aib diri kita, mengenal kesalahan-kesalahan kita, mengenal dosa-dosa yang kita lakukan. Untuk apa? Dengan mengenal itu agar kita bisa memperbaiki diri kita. Kemudian yang keempat, al-fudul fi kalam qad yajurul muslim ila al-kalam al-muharram. Ila al-kalam al-muharram. Berlebihan dalam berbicara itu dapat menyeret seorang muslim kepada ucapan atau pembicaraan yang haram atau yang diharamkan. Kamu senang ngobrol, senang. Kalau kamu ngomong kamu itu, senang. Kenapa? Muncul kan gitu. Muncul dalam saya ini ngomong terus saja, bikin lucu. Sampai gara-gara pengen agar teman itu respect sama dirimu, ngomongmu itu pengen suka sama dirimu karena kamu itu suka ngomong hal-hal yang lucu. Sampai kemudian kamu berbohong untuk bohong untuk agar teman itu tertawa. Kebohongan di dalam perkara candaan atau beneran itu sama-sama tidak boleh. Bohong dalam bercanda itu dosa. Bohong dalam kebenaran itu juga dosa. Karena ada hadis belajar ya. Apa itu? Liyudhika bihil qaum. Mas berapa itu? Kita tidak boleh berbohong untuk membuat orang kata pas tiga ya, belum orang saya. Liyudhika bihil qaum. Jadi tidak boleh. Kemudian yang kelima, al-ihsan al-mashghul bi nafsihi ghairihi mahbubun indallah wa indas. Orang yang senantiasa sibuk terhadap urusan dirinya sendiri, tidak mau peduli dengan aib orang lain, biasanya orang ini apa? Dicintai Allah dan dicintai manusia. Tidak kepoan, gitu ya. Kalau ada orang kepoan itu kita berbeda kita ya. Tapi kalau mana yang jadi malah dari mana? Kenapa? Lalu untuk apa? Sudah dijawab masih panjang. Nah itu 5 manfaat daripada hadis min husnil Islam min ba'di tarkuhu ma la ya'ni. Kita lanjut satu hadis lagi yaitu al-hadis as-salis asal. Kamal iman, kesempurnaan iman. An Abi Hamzah dari Abi Hamzah. Anas bin Malik. Jadi Abi Hamzah itu nama aslinya siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba. Karena ma itu ada harfu was. Kalau was yang mengikuti sebelum alamat yang orangnya mengikuti masa. Ini dari Abi Hamzah, Anas bin Malik, radhiyallahu anhu. Khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'min tidak sempurna
tidak sempurna keimanan salah satu kalian. Hatta yuhibba, sampai mencintai di akhihi, terhadap saudaranya, ma yuhibba li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini memberikan, dalam hadis ini baginda Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita akan rahasia komitmen seorang mukmin dan keterikatan seorang mukmin terhadap keimanan. Wal hubbu ladzi yasidu, yaitu adanya cintaan pada seorang tadi, dan cinta itu nyampe kepada muslim. Bila akan derajat, ini merupakan derajat yang utama. Jadi komitmen seseorang terhadap keimanannya, dengan komitmen tersebut menjadikan keimanannya yang sempurna, itulah adanya cinta kepada yang lain, adanya kecintaan. Kalau tidak ada kebaikan kepada yang lain, sebagaimana kalian juga mencintai kebaikan itu ada pada dirimu sendiri. Kenapa? Karena orang muslim itu adalah umat yang wahid. Seorang muslim itu satu, umat yang satu. Dan seorang muslim itu tidak sempurna imannya kecuali apabila dia bisa mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Sebagaimana seorang muslim itu bisa mencintai kebaikan yang ada pada saudaranya, sebagaimana dia juga menyukai adanya kebaikan pada diri. Makanya jika saya mencintai kebaikan pada dirimu, dan kamu mencintai kebaikan pada diri saya, berarti kita sama-sama mencintai kebaikan. Kenapa? Karena kita mencintai kebaikan, jadi kebaikan itu senantiasa berada di antara kita. Artinya apa? Kalau bisa seperti itu, maka tidak akan muncul perasaan hasad, iri, dengki, awil ghish, atau nipu atau curang, awil karahiyah, benci, fil mujtama' pada masyarakat. Kalau orang Islam bisa mengamalkan ini apa? Akhirnya apa? Yang muncul adalah kebaikan bersama. Tidak akan muncul namanya sifat hasad, tidak akan muncul sifat iri, tidak akan muncul perilaku curang, tidak ada perbuatan yang tidak menyenangkan dalam masyarakat Islam. Apa dampaknya? Dampak dari adalah menyebarnya rasa ketenangan di antara. Apa dampak dari itu? Munculnya ruh saling tahu menolong. Apa dampaknya? Wahdatul kalimah, adanya satu slogan. Wasa'adatul nas, dampaknya akan bisa memberikan kebahagiaan manusia. Balik di antara buah daripada kecintaan kepada orang sesama muslim itu adalah akan dihimpun pula pada hari kiamat dengan orang yang dicintai. Almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan dihimpun di akhirat bersama orang yang dicintai. Kalau kita itu cinta kepada Rasulullah SAW, sahabat-sahabat baginda Nabi SAW, insya Allah kita akan dihimpun di akhirat bersama baginda Rasulullah SAW
dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Itu efek daripada apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah yang pertama, min khisalil iman hubbul muslim. Di antara sifat iman itu adalah adanya kecintaan kepada orang muslim. Jadi kalau kita cinta seorang muslim, apapun ya, apapun rasnya, apapun sukunya, apapun bahasanya, bagaimanapun warna kulitnya, kalau dia itu muslim maka itu adalah saudara. Kalau dia muslim maka itu adalah kita harus mencintai. Karena apa? Karena mencintai saudara muslim itu adalah ciri daripada keimanan seseorang. Yang kedua, al-muslimu yudhahi min ajli sa'adati akhihi muslim. Dengan semangat tadi hadis ini, akhirnya ada pengorbanan seorang muslim dalam rangka untuk memberikan kebahagiaan kepada saudara. Yang ini dapat saling menolong ini. Kemudian yang ketiga, al-mujtama'ul fadil wal mujtama'ul mu'min. Masyarakat yang utama itu adalah masyarakat yang mukmin. Masyarakat yang iya kan? Kenapa masyarakat yang mukmin itu lebih utama? Karena apa? Masyarakat mukmin itu adalah masyarakat yang hidup di atas landasan akidah Islam dan perbuatannya senantiasa apa? Diikatkan terhadap hukum Islam. Sehingga tak kala orang mukmin itu terikat dengan syariat Allah, menjalankan syariat Allah, maka akan didapati kebaikan. Maka dalam sebuah kaidah usul itu ada yang mengatakan ainama yakunu syar'u takunul maslahah. Di mana ada syariat diterapkan, maka di situ didapati kemaslahatan, didapati kebaikan. Dan itu hanya didapati oleh orang masyarakat. Kemudian yang kelima, pelajaran yang bisa kita ambil dari keutamaan iman, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Pelajaran yang kita ambil apa? Yang kelima adalah minal imani antakraha li akhika ma takraha li nafsihi. Bagian daripada iman, di samping kita mencintai apa? Mencintai saudara kita sebagaimana mencintai diri kita sendiri, maka bagian daripada iman juga apa? Kita itu membenci saudara kita sebagaimana kita membenci diri kita. Maksudnya membenci keburukan yang menimpa saudara kita sebagaimana kita juga membenci keburukan yang menimpa diri kita. Nah, dengan iman inilah ya, dengan pemahaman ini akan bisa menciptakan apa? Persaudaraan yang hakiki, yaitu ukhuwatul islami, persaudaraan Islam. Persaudaraan Islam itulah persaudaraan yang didasarkan oleh keimanan terhadap akidah Islam. Wah, indah sekali kamu bersaudara. Makanya kalau ada orang muslim kok berantem sama orang mukmin, berantem sama saudaranya, itu kok ya beriman, tapi imannya tidak sempurna. Kan gitu ya. Nah, hanya di pondok di sini kita jadikan slogan ini, kesempurnaan iman seseorang itu adalah bagaimana dia dapat mencintai saudara sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Dalam hadis yang lain dikatakan masalul mukmin fi tawaddihim wa tarabihim kamasalil jasad idza ishtaka minhu udhun kada asari jasad bisairi wal hum. Ada saudara sakit, kita harus merasakan sakit. Bagaimana kita merasakannya? Menolongnya, apa yang dibutuhkannya,
itu bisa kita bantu. Ngantarkannya dia berobat itu bagian dari kita ikut merasakan apa? Sakit, yaitu dengan memberikan kepedulian, jangan cuek. Teman sakit terus biarin, malah diomongin pura-pura sakit itu. Jangan, ya. Jangan, ya. Dibantu temennya kalau ada yang kesulitan, ya ditolong, ya. Jangan malah digunjingkan, jadikan gunjing, ya. Atau dibully. Maka salah satu pancar jiwa di pondok kita adalah apa? Al-Ukhuwah Al-Islami, persaudaraan Islam. Alhamdulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa qina min hajati. Baik anak-anakku, kita tutup majelis kita dulu. Sebelum kita tutup majelis kita hadiahkan surat Al-Fatihah. Saya titipkan permohonan doa Fatihah kemudian jadi permohonan doa ya atas wakaf yang diberikan untuk pengeboran air ini atas nama Bapak almarhum Bapak Katijo, kemudian almarhum Bapak Imam Syafi'i dan almarhum Ibu Rumiati. Yang semuanya wakaf yang diwakafkan anaknya atas nama beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dianggap sebagai amalan soleh buat anaknya. Dan karena ini tidak atas namakan beliau, semoga dapat mengalirkan pahala wakaf jariah kepada beliau, aliran pahala yang abadi, ya, terus menerus. Ala hadhihi dan juga semoga Allah ampuni segala dosanya, Allah jadikan kuburnya taman surga, Allah jadikan surga sebagai tempat kembali. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu wa rahmatika ya arhamar rahimin. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.